Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel Bintang di Langit. Di sini kita akan sama-sama melanjutkan mengenai materi praktikum PPO, yaitu di modul 6, yaitu konstruktor, di mana di modul sebelumnya kita sudah membahas mengenai inheritance ya. Langsung saja, konstruktor itu merupakan metode yang secara otomatis dipanggil atau dijalankan pada saat sebuah class diinstansiasi. Maka, nah ini, apabila tidak ada konstruktornya, maka Java akan membuatkan default constructor ya. Biasanya kan kita memanggil sebuah class di dalam class lain, itu kan memanggil sebuah metode di dalam class lain itu kan biasanya kita langsung memanggilnya ya. Nah, tanpa membuat konstruktornya, nah itu sebenarnya sudah dibuatkan secara otomatis oleh si Java tersebut. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman bisa baca sendiri untuk materinya ini. Oke, di sini kita disuruh membuat aplikasi data mahasiswa, yaitu nama universitas. Ini disuruh untuk static ya, static variable, static method, setter getternya. Lalu masukkan data mahasiswa. Jadi untuk static ini, static method lah, ini kita membuat suatu metode tanpa memanggil ya, atau maksud saya tanpa memanggil konstruktor ya. Jadi kita bikin si metodenya itu ya di kelas yang sama, itu namanya static method. Oke. Kemudian apakah Anda ingin memasukkan data lagi? Oh, ini untuk memasukkan data universitas ya. Oke, kemudian desainlah aplikasi. Implementasikan kelas-kelas yang telah didesain dengan membuat program sederhana yang memiliki fasilitas entry data mahasiswa dan melihat daftar mahasiswa yang telah dimasukkan. Oke. Ini kita tidak membuat database ya, tidak dengan database. Jadi data tersebut ya cuma tampil menggunakan setter getter ya. Kalau menggunakan database, kemungkinan data itu masih bisa disimpan ya. Jadi kita tidak menggunakan database. Langsung saja kalian buka project kalian, lalu membuat kelas baru, di mana kelas ini kita masukkan apa ya? Konstruktor ya tadi, CTR saja, CTR mahasiswa. Oke, seperti ini. Di sini kita bagi dua ya biar mudah. Oke. Di sini masukkan nama universitas, lalu ini nama alamat jurusan ya. Maka kita bikin, terserah sih kalian bikin private protected itu bebas. Saya bikin private saja mungkin. Oh enggak sih, mungkin nanti akan diakses di kelas lainnya. Saya bikin protected saja, protected. Oke, lalu string apalah, name, nama, alamat, jurusan. Oke, kita sudah. Ini kan kita disuruh bahwa variabel universitas ini statik ya. Jadi ini harusnya statik. Private saja, soalnya kalau statik kan dia diakses kelas yang sama. Static string apa, unif. Oke. Kemudian jika sudah, kita bikin konstruktornya, protected CTR
mahasiswa. Oke, nah ini sudah termasuk konstruktor ya, dia kosong seperti ini. Nah, lalu kita bikin konstruktor lagi yang dinamakan itu masuk ke dalam bab inheritance ya, setahu saya. Sebentar, namanya saya lupa. Sebentar ya. Nah ini overriding, sepertinya overriding. Nah ini kemampuan dari subclass untuk memodifikasi metode dari superclassnya, yaitu cara menumpuk atau mendefinisikan kembali. Nah itu mungkin namanya ini ya, overriding ini ya. Nah bentar, kita balikin lagi. Oke, mana? Oke, kemudian kita bikin sama di sini protected CTR mahasiswa. Nah kalau ini kan pasti error, variabelnya sama, maka parameternya yang kita ubah. Ini parameter ya, nggak mungkin parameter. String name, lalu string nama, kemudian string alamat, string jurusan ya. Oke, nah ini sudah tidak error ya dia. Namanya mungkin overriding. Terus this name sama dengan name ya. Terus this nama sama dengan nama, this alamat sama dengan alamat. Oke, kemudian this jurusan sama dengan jurusan. Oke, seperti ini ya. Jadi kita nanti bila memanggilnya, kita bisa memasukkan sebuah parameter dan juga kita tidak usah memasukkan parameter. Jadi ada dua pilihan seperti itu ya. Kemudian kita bikin setter getter, setter code, setter getter, semua saja kita generate. Lalu yang kita ubah apa? Otomatis jurusan kita ubah, karena kan di sini jika 61 matematika, 62 biologi, 65 TI dan seterusnya ya. Oke. Maka apa yang kita dulukan ini? Pakai if else apa case? If else saja. Saya sedikit lupa kalau pakai case equals. Ini coba teman-teman memakai constraint ya. Ini setahu saya juga bisa constraint ini juga bisa, tapi kurang tahu bedanya itu apa ya. Tapi lebih aman pakai equals ya, yang sudah yaitu sudah memang dirancang untuk mengcompare string ya. Apa 61 jika sama dengan 61 maka ini jurusan ya, jurusan pakai this dot jurusan, ini juga sama this dot jurusan sama dengan apa, matematika. Oke, seperti itu. Kemudian else if this jurusan ini kita copy, paste, equal sama dengan berapa? 62 sampai 66 ya. Else if lagi 63, else if 64, else if 65, 65, kemudian else if lagi
kita taruh 66. Oke, di sini kita taruh this dot jurusan sama dengan biologi. Oke, kemudian this dot jurusan apa ini, kimia, kemudian kita copy enak kayak. Nah, kimia, copy lagi. Ini kita hapus. Oke, kimia, fisika, teknik informatika, oke, kemudian apa ini? Teknik 61, 62, 63, 64, 65. Oh, fisika. Salah. Ini guys. Fisika, teknik arsitektur. Kok error? Oh, kurangnya kurang. Oke, sudah. Kemudian ini kita tuker. Oke, seperti ini. Benar ya. 64 fisika. Ini kurangnya ini apa yang salah? Return. Oh iya, sebentar. Oh, salah, bukan get ya. Maaf. Ini harusnya bukan get. Ini kita cut. Kita taruh set harusnya. Kita ganti. Bentar. Oke, ini. Nah, kita taruh sini harusnya. Nah, oke, sudah seperti ini. Mungkin sudah ya, seperti ini toh. Kemudian kita cetak ya. Ke belakang saja guys. Kita bikin lagi apa ini, metode insert kita ya, tapi kan ini judulnya konstruktor, jadi CTR saja disamain. Insert. Oke, jika sudah, apa yang pertama ini konstruktor dulu kita bikin, tapi ini jangan lupa kita extend ya. Extend kita kasarannya gabung lah mungkin, atau kita tumpangin ke CTR mahasiswa. Oke, kemudian protected, kan kita soalnya mengakses kelas ini ya nanti. Protected CTR insert kosong seperti ini. Lalu apa ya, kita bikin nggak usah overriding ya, soalnya kan kita nggak ada apa variabel di sini. Jadi protected langsung void insert data mahasiswa ya ini. Sebentar. Oke, kemudian parameternya nggak ada. Lalu apa ya, kita bikin, sebentar ya, kita bikin
kita bikin integer mungkin. Kan nanti ada data 1, data 2, data 3 ya. Ini mulai dari 1 seperti itu. Kemudian langsung saja lah kita bikin si CTR mahasiswa ini. Oh sebentar, mahasiswa dot set unif itu kita pakai ini kemarin kita pakai buffer reader ya, pakai option pin. Kita mungkin pakai option pin ya, dikarenakan kemarin saya tanya cutting, katanya dulu mereka pakai option pin, jadi kita ikutin saja. Soalnya kan lebih mudah pakai option pin daripada buffer reader. Oke, kita show input dialog, kemudian Oke, kan jam sebenarnya cuma segini. Kalau buffer reader bakal naruh exceptionnya itu yang ribet ya. Masukkan nama univ. Oke, sudah. Kemudian apalagi this dot tampil. Oh iya, kita belum bikin tampilnya ya. Tampil ini kita bikin dulu di sini apa? Protected lagi. Void tampil cetak lah. Cetak. Oke. Lalu apa? Kita bikin ini berupa string ya, string x lah. Lalu sort kita pakai a, kemudian kok a sih, x, kemudian apa ini, mungkin seperti ini saja udah bisa. Dan seperti ini kita bikin belakangan ini, atau kita bikin this dot cetak. Oke, kita isi apa ini, kita isi data mahasiswa data mahasiswa apa ya, sebentar. Masukkan univ Win Maulana Malik Ibrahim, kemudian kita cetak data mahasiswa dari data mahasiswa kita, data mahasiswa plus apa ini, CTR ya, CTR mahasiswa dot get univ. Kita bikin this, bisa nggak sih? This bisa. Accessing static method get univ. Oh, kita bikin ini guys. Oke. Nah, soalnya kan tadi kayaknya static ya. Ntar, nah ini static. Kita disuruh untuk static, buat static ya. Oke, kemudian kita looping for kalau for ada batasnya. Ini kita disuruh jika memasukkan y maka lanjut, jika t maka berhenti, tidak ada batasnya maka pakai while true. Jika benar maka kita masukkan J option pane, lalu show message dialog ini null. Lalu apa?
apa ya,